Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arlinta Mariksa dari Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka tidak dapat disebut dengan Al-Quran. Seperti wahyu Allah yang diturunkan pada Nabi Daud, yaitu Zabur, kepada Nabi Musa, yaitu Taurat, kepada Nabi Isa, Injil. Memang itu termasuk kalam Allah, tapi tidak disebut Al-Quran karena tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran disampaikan kepada kita semua secara mutawatir, tanpa ada keraguan sedikit pun, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak terdapat keraguan padanya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang membaca ayat dalam Al-Quran akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Keujahan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu kebenaran Al-Quran, dibuktikan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang ketiga, dasar-dasar Al-Quran dalam membuat hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk dijadikan dasar hukum yang disampaikan kepada umat manusia, agar mereka mengamalkan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pedoman Al-Quran dalam mengadakan perintah dan larangannya adalah tidak memberatkan dan diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran tidak memberatkan. Al-Quran diturunkan tidak untuk memberatkan umat manusia, sebagaimana firman-Nya terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya Allah menghendaki kelonggaran bagimu dan tidak menghendaki kesempitan bagimu. Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun, yaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur adalah agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan, serta turunnya Al-Quran berdasarkan suatu kejadian tertentu akan lebih mengesankan dan berpengaruh di dalam hati, serta memudahkan dalam menghafal dan memahaminya. Al-Quran sebagai sumber ijtihad. Yang pertama, ijtihad adalah sebuah usaha untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Di antara lain seperti ijma atau kesepakatan utama, qiyas diumpamakan dengan suatu hal yang mirip dan suatu hal jelas hukumnya, maslahah dan mursalahah, atau artinya untuk kemaslahatan umat. Urfi artinya kebiasaan. Dialah petunjuk. Al-Quran secara mutawatir dari segi turunnya berkualitas qad pasti benar, tetapi hukum-hukum yang dikandung Al-Quran bersifat qad pasti benar dan bersifat zaini relatif benar. Istilah qad dan zaini terdiri atas dua kebagian, yaitu yang menyangkut asbut kebenaran sumber dan al-tahlal kandungan makna. Serta ada qad'i dan zaini dalam Al-Quran. Terdapat dalil-dalil qad. Penjelasan Al-Quran, terdapat hukum dan Al-Quran sebagai sumber hukum. Hukum dikandung Al-Quran ada akidah, mengkaji masalah-masalah, akhlak, membahas tentang cara-cara yang membersihkan dari kotoran dan dosa, amaliyah, membahas tentang perbuatan orang mukallaf dan dibahas dalam ilmu fikih. Dan juga ada hukum amaliyah, dibagi menjadi dua, hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum-hukum muamalah dibagi dalam beberapa bidang sebagai berikut. Yang pertama, keluarga atau ahwal syakiyah.
Yang kedua, muamalah maliyah. Yang ketiga, hukum cara atau murafaat. Yang keempat, tindak pidana dan sanksi tindak pidana atau yang disebut dengan al-jaraim dan wal uqubut. Yang kelima, tata pemerintah. Yang ketujuh, hubungan antara negara Islam dan non-Islam. Serta yang ke-8, ekonomi. Cara yang digunakan Al-Quran dalam menjelaskan hukum Al-Quran. Yang pertama, ada penjelasan secara global atau mujmal. Terdapat dua, dengan menyebutkan kaidah dan prinsip-prinsip umum, dan yang kedua yaitu dengan menyebutkan ketentuan hukum secara global. Yang kedua, ada penjelasan secara rinci atau tafsil. Hanya sedikit tentang antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan hukum secara rinci. Sedangkan cara menunjukkan Al-Quran kepada hukum yaitu dengan ayat-ayat qadhi adalah ayat-ayat yang menunjukkan kepada makna bersifat tegas dan tidak mengandung kemungkinan arti lain selain arti yang disebutkan secara eksplisit. Yang kedua itu ayat-ayat zaini adalah ayat-ayat yang menunjukkan kepada makna tidak tegas dan mengandung kemungkinan arti lebih dari satu. Pandangan Al-Quran sebagai sumber hukum menurut mazhab sebagai berikut. Yang pertama, pandangan Imam Abu Hanifah dengan jumlah bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum pertama Islam. Namun, ia berbeda dengan Al-Quran ini apabila mencukupi makna dan lafadz atau maknanya saja. Yang kedua, pandangan Imam Malik adalah kalam Allah yang lafadznya maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pandangan Imam Syafi'i. Sebagaimana pendapat ulama yang lain, Imam Syafi'i menetapkan bahwa sumber hukum Islam yang paling pokok adalah Al-Quran. Yang keempat, pandangan Imam Ibnu Hambali. Sumber dan tiangnya agama Islam yang di dalamnya terdapat berbagai kaidah yang tidak akan berubah dengan perubahan zaman dan tempat, yaitu Al-Quran. Sistematika hukum di dalam Al-Quran. Terdapat 3 sisi pokok hukum. Yang pertama, hukum ijtihadiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan kewajiban orang mukallaf meliputi keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan ketetapan Allah. Yang kedua, hukum moral atau akhlak, yaitu hukum yang berhubungan dengan perilaku orang mukallaf guna menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan diri dengan segala sifat tercela yang menyebabkan kehinaan. Yang ketiga, hukum amaliyah, yaitu segala yang aturan hukum yang berkaitan dengan segala perbuatan, perjanjian, dan muamalah.